Enggak dia. Nah, di sini siapa yang udah bisa baca lancar? Aku. Nih nanti yang mau minta tolong bacain dia. Kalau tetenya udah bacain. Jadi kita pernah kalian ya. Nah, bacaan surat Al-Fatihah. Siapa yang di sini suka sholat? Aku. Yang suka sholat 5 waktu? Aku. Yang suka sholat 4 waktu? Aku. Yang suka sholat 3 waktu? Aku. Yang suka sholat 2 waktu? Yang suka sholat 1 waktu? Pernah. Yang tidak pernah sholat? Enggak. Nggak pernah ya, semuanya pasti suka sholat. Oke, karena non tadi sampai baca, sampai baca di ayat di media gitu, ternyata sholat itu begitu penting teman-teman. Bahkan digerakkan lagi, ayat banyak artinya. Tahu alasan kenapa kita berdoa harus mengatakan? Dia nanti dimarahin. Coba gerakan berdoa kok kumaha? Gini. Tahu nggak kenapa harus kayak gini? Kenapa nggak gini aja berdoa? Kenapa nggak sambil gini gitu berdoanya? Tapi ada Gimana? Nah, sama agama lain. Nah, iya teh aya artina gitu. apa? Abang di luar. Aya guys, kelanya kita kena yang apa? Iya, istitate apa sih? Istitate. Itu berarti aku sempit, aku disempit. Allahu Akbar kabiro wa hamdulillah katsiro subhanallah. Diam Dedek. Diam nanti ada pocong. Diam ada pocong. Aku pocong. Diam masih udah duduk di sini diam. Nanti ada pocong tangannya. Di sini. Di dekat siapa? Mana artinya? Mana di dalamnya ada pocong? Kan kita tuh ngomong kepada Allah, meminta kepada Allah. Nah, ketika kita berdoa gini tuh, ibarat kata Allah itu berkata gini, tidak mungkin hambaku meminta sesuatu, namun tidak aku berikan sama sekali gitu loh. Jadinya ketika kita gini, pas setelah beres tidak dapat apa-apa, jadi setidaknya ketika kita berdoa ada beberapa doa yang dikabulkan oleh Allah lah, meskipun nggak hari ini oke gitu, pasti suatu saat akan itu dikabulkan. Nah jadi gini, banyak tuh anak kecil ikut dengerin tapinya, anak-anak kecil ikut dengerin. Ini Siva, Rindu dan apa? Ya Rindu, Putri. Nah, jadi buat gerakan sholat yang pertama takbiratul ihram. Gimana gerakan takbiratul ihram? Nah, ini ya Allahu Akbar. Ada yang tahu artinya apa itu teh? Tahu. Jadi untuk takbiratul ihram itu angkat tangan ucapan Allahu Akbar. Maksudnya kita mengangkat semua urusan dunia dari hati dari hati kepada Allah. Jadi kita tuh mengangkat, kan kita juga sholat untuk beribadah kepada Allah kan, untuk fokuslah itu kepada Allah. Jadi segala urusan dunia teh tuh di pikiran. Nanti sih kan kita suka yang ngomong nih, sholatnya kudu khusyuk, tuh pikiran naon, kudu fokus kan kiblat, atau ulah kieu bener teh. Nah, jadi ada itunya, maksudnya kita mengangkat semua urusan dunia dari hati. Allahu Akbar. Ya Allah, Kaulah yang maha besar, dunia ini kecil katanya. Latih, tujuan nanti buat apa? Umat, udah nggak apa-apa, dana itu bisa gini apa nggak bisa diatur, biar dia punya dirinya sendiri. Nanti kita letakkan Allah di tempat tertinggi dan rendahkan ego. Jadi kita meletakkan hati gitu, Allahu Akbar. Selanjutnya berdiri tegak ketika sholat, kan Allahu Akbar. Saluman Nabil harus dikenakan dianya Allahu Akbar. Berdiri tegak kan? Adakah yang sholatnya bungkuk? Kecuali orang tua bertanya. Iya, atau enggak sakit kaki? Ya, benar sakit kaki. Nah, berdiri sambil membaca Al-Fatihah dan surat. Maksudnya apa? Tanda ketundukan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Al-Fatihah adalah dialog dari hati kita dengan Allah. Coba Ai bacakan arti dari surat Al-Fatihah itu naon? Nah, baca Artinya artinya dari nih dengan nama Allah yang Maha Esa, kasih Allah Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Allah yang kami sembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami kepada jalan
sambil mengucapkan Al-Fatihah tuh tandanya kedekatan hati kita dengan Allah. Jadi kita tuh kalau kalian hafalnya kayak tadi, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ihdinas siratal mustaqim. Nah, kayak gitu. Nah, itu tuh tujuannya untuk apa? Belajar berbicara dengan Allah, bukan hanya dengan lisan saja tapi dengan hati. Jadi kita tuh kayak berdialog dengan Allah, kayak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu ada artinya, ada maksudnya gitu. Jadi nggak hanya sekedar bacaan huruf Arab. Selanjutnya ruku kumaha ruku. Ya ruku. Lalu nafsu juga bikin ini ruku. Nah, ruku tunduk 90 derajat. Zikir membaca apa? Subhanarabbiyal azim. 3 kali. Maksudnya tunduk kepada keagungan Allah. Akui diri kita itu lemah. Jadi kita tuh tong merasa sombong lah kita mah. Kayak jangan sombong, jangan menyombongkan diri. Dan kita mah gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nah, tujuannya untuk apa? Allah latih diri kita, walaupun kita merasa diri kita hebat. Ya misalkan ada kisah mah ranking hiji kelasna Depa mah pintar MTK-na misalkan, atau Ike mah da rajin bacana, itu mah di mata manusia, tapi di mata Allah mah kita tetap kepada Allah ya, kayak kita tuh berserah diri kepada Allah. Itidal teh naon? Bangun dari ruku. Gerakan bangun dari ruku ini, bangun dan baca Sami Allahu liman Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa wal ardi wa masih tapi saya ba'du. Tahu coba yang kata maksudnya. Nah, maksudnya teh Allah mendengar pujian dan permintaan hambanya. Ada nggak artinya di situ? Ada. Nah, mana coba? So, baca. Ya Allah Tuhan kami. Nah, itu artinya nanti kita akui semua nikmat ini datang darinya. Cing, akhirnya kalian bisa makan. Itu atas izin siapa? Allah. Udah pada makan? Udah. Bisa ngunyah atas izin siapa? Allah. Kata kalian atas izin Allah, kalian punya rasa lapar, kalian haus, kalian pengen nangis, kalian pengen ketawa teh tadi gerakan atas izin Allah gitu. Jadinya tadi yang itu Allah mendengar pujian dan permintaan hamba kita, akui semua nikmat datang darinya gitu. Nah, supaya apa? Supaya kita tuh bersyukur. Jangan lupa ucapan terima kasih walaupun atas nikmat sekecil apapun itu. Jadi kalau bahasa Arab nama yang terima kasih, tapi jazakallahu khairan kasiro atau syukron. Tahu kan? Selanjutnya sujud pertama. Nah, sujud pertama sujud. Tahu kan sujud? Ya, nah sujud. Nah, letakkan dahi ke tanah. Dahi sama hidung tuh harus kena ke lantai. Ya, ke tanah. Dulu ya. Nanti ada buku. Nah, waktu paling hampir. Nah, ini tuh merupakan gerakan paling hampir dekat dengan Allah. Karena kita tuh benar-benar apa? Merendahkan diri kepada Allah gitu. Kumaha doa aku teh doa sujud kumaha? Subhanallah bihamdi. 3 kali. Kita letakkan seluruh hidup di bawah perintah Allah. Tujuannya buat apa? Hidup sepenuhnya, tiada ego, tiada murah, tiada pangkat di hadapan Allah. Udah sujud, udah sujud. Langsung duduk jalan-jalan. Coba siapa yang tahu bacaan sujud dan Kakek jauh. Topik firli, warhamni, warjuni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Nih ya. Nih, duduk di antara dua sujudnya naon artinya? Ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, dan cukupkanlah segala kekuranganku, dan angkatlah derajatku, dan berikanlah rezeki kepadaku, dan berilah aku petunjuk dan kesehatan, dan berilah ampun kepadaku. Katanya keselengkap 7, ada 7 kan? Rabbik firli, warhamni, wajibuni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Ya pokoknya 7 guys, di sini mah 7 guys. Jadi untuk permohonan